Berarti ormawa ya, bukan mahasiswa yang dapat beasiswa terus harus pengabdian, bukan ya? Bukan. Ormawa. Ormawanya apa ormawanya? Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Jujun Junaidi di Metrum TV. Nah kali ini kita udah kedatangan salah satu teman saya, dia cewek dan gokil ya. Nah kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama dia. Sebelumnya memang kita udah pernah ngobrol di sini juga, tapi sekarang dia katanya mau cerita tentang satu hal yang telah dia laksanakan gitu ya. Langsung saja, ini dia Alpi Pahimia. Halo Alpi. Juju. Gokil ya. Aduh. Apa itu gokil? Gokil ya, nggak tahu gokil. Nggak tahu. Apa kabar Alpi? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat. Sehat ya, sehat. Syukurlah kalau kamu sehat, karena ya kalau tidak sehat kan berarti sakit ya. Ya. Iya, jadi Dalam harus jiwa sehat. yang sehat terdapat Jiwa yang sakit. Dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang sakit. Mudah-mudahan Kan tidak. banyak kan kayak gitu, anak muda kan anxiety, physical touch, bukan ya? Oke, Alfi, udah datang lagi di sini dan ngobrol-ngobrol lagi ngomong-ngomong, kemarin kamu udah ngelaksain satu kegiatan yang cukup menarik ya. Saya Cukup menarik. Apa itu namanya tuh, kegiatannya tuh festival literasi ya. Gimana tuh? Gimana tuh kegiatan festival literasi? Karena saya nggak hadir. Iya, kenapa ya gak hadir ya? Mungkin balas dendam. Ya mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Gimana tuh? Apa tuh? Bisa diceritain nggak apa itu festival literasi itu? Ya, jadi sebenarnya festival literasi itu kan memang kalau di Pangandaran sendiri kan jarang ya, bahkan saya sendiri belum pernah mendengar ada nih kegiatan festival literasi Kabupaten Pangandaran atau festival literasi mana gitu ya, belum mendengar. Nah makanya kemarin saya dan tim menginisiasi adanya festival literasi diawali di Desa Bojong terlebih dahulu. Desa Bojong, Kecamatan Parigi ya. Kecamatan Berarti kayaknya kamu pionir deh. Oke. Orang yang pertama kali bikin. Jadi nanti kalau ada yang mau bikin lagi nanyanya ke kamu kayak. Boleh. Ya, jadi kemarin tuh kegiatannya memang diawali dengan gerakan membaca ya, yang menjadi dasar sendiri dari istilah literasi. Begitu ya kan, dasar dari literasi itu baca dan menulis. Literasi baca tulis begitu ya. Dari 6 literasi dasar itu yang paling utama yang menjadi tumpuannya itu yaitu literasi baca dan tulis. Oke. Tapi selain literasi baca dan tulis, ada literasi lain nggak yang disuguhkan di festival itu? Ya, ada juga selain itu, yaitu literasi budaya dan kewargaan kemarin gitu. Jadi kemarin di hari kedua festival literasi itu kan 2 hari ya, hari Jumat dan hari Sabtu. Kemarin tuh di hari kedua ada kegiatan kita beri nama ngamumulai kaulinan barudak Sunda. Oke. Jadi kayak permainan tradisional gitu ya? Iya, benar. Gokil. Banyak juga permainannya. Gak cuma satu permainan kan, yang familiar mungkin ucing sumput gitu ya. Nah, ucing sumput yang gimana sih kalau nemuin si ya gitu, ucing sumput ya. tuh sembunyi. Tapi responnya gimana tuh? Kan anak-anak zaman sekarang tuh kan mereka mungkin nggak tahu ya permainan tradisional, tapi respon mereka gimana ketika mengikuti kegiatan literasi budaya itu? Iya, jadi kemarin alhamdulillah responnya baik, bahkan melebihi target kita ya. Kan kita sebagai tim yang menargetkan peserta kemarin yang hadir di festival literasi itu 200 orang, dan alhamdulillah kemarin yang hadir di acara festival literasi itu 300 orang lebih. Sekitar 300 orang lebih. Kemarin kita juga ada daftar hadir kan ya. 300 orang lebih, dan memang kemarin kita bersinergi juga. Jadi kita gak hanya secara
kita organisasi sendiri bikin langsung gitu. mengumumkan ke masyarakat, tapi ya supaya maksimal juga dan tujuan kita tercapai dari festival literasi itu. Makanya kemarin kami juga bersinergi dengan seluruh sekolah SD dan TK yang ada di Desa Bojong. Oh, Ya. nggak sepangandaran berarti. Enggak Mungkin sepangandaran. kalau sepangandaran banyak, mungkin Iya, lebih dari 1.000 mungkin. Iya. Dan mudah-mudahan kegiatan kemarin memang menjadi apa ya istilahnya, menjadi motivasi lah ya untuk desa-desa lain, karena memang apalagi tadi terkait dengan budaya, apalagi keulinan Barudal Sunda kan sekarang udah jarang banget ya. Bahkan saya sendiri di desa gak pernah sama sekali melihat anak yang ucing sumput. Bener. Terus apalagi itu backless gitu ya. Backless. Backless 1, 2 di alun-alun congkak gitu. Terus apalagi baren gitu ya. Baren dan permainan lainnya. Tapi kamu tahu nggak yang kayak backless tapi itu pakai batu doang. Batunya dialungin. Oh iya. Itu sebenarnya sama saja sih, cuma yang membedakannya dia pakai batu hitam doang. Ya, mungkin dia lebih tua daripada backless mungkin. Karena kan backless itu identik dengan permainan Barbie ya. Backless Barbie. Anak-anak ya, anak-anak. Tapi jago gini-gini, jago backless. Ah gitu. Juara se RT ya. Aduh. Ya, jadi kemarin alhamdulillah banyak 300 orangan itu siswa SD ikut di pas kegiatan festival hari kedua. Kita juga bersama guru-gurunya. Jadi guru-gurunya itu terlibat menjadi fasilitator di setiap permainannya. Jadi kan karena tim terbatas ya, tim kita terbatas, hanya ada kalau jumlah tim seluruhnya itu 11 orang. Jadi terbatas ketika memang harus mengkondisikan 300 orang itu. Makanya kami bekerja sama juga dengan guru-guru SDMI dan TK yang ada di Desa Bojong supaya menjadi fasilitator di setiap kegiatan tadi sub permainannya. Oh iya, karena kan anak-anak SD, TK, PAUD kita harus dibimbing ya, tetap harus diaping lah. Harus diaping. Udah kan sekarang satu kelas 3 guru. Ya, itu kan udah ada standarnya ya, gimana jumlah. Jadi kan memang guru itu harus mendampingi siswanya, apalagi anak-anak TK itu kan. TK itu memang harus banyak didampingi anak-anaknya, apalagi sekarang zaman sekarang ya. Kalau dilihat-lihat guru TK tuh kayak makin kerepotan. Satu kelas yang isinya 20 orang mungkin itu nggak cukup 3 guru TK. Kalau sekarang ya mungkin karena perubahan zaman dan perubahan pola asuh juga dari orang tua mungkin jadinya anak jadi lebih susah diatur. Kalau dulu kan guru TK tuh sok sih dijewer. Tapi kan sekarang sentuhan fisik itu ada undang-undangnya. Iya, itu susah sekali. Susah sekali. Tapi tadi bicara tentang kesusahan mengurus anak TK, emang anak TK mah susah diatur, itu mah udah menjadi karakternya seperti itu. Iya, kalau anak TK gampang diatur mencurigakan. Iya, mencurigakan. Patut dicurigai. Bukan anak TK. Oke, lanjut nih. Kan tadi udah ngelaksanin festival, tapi apa sih sebenarnya latar belakang pelaksanaan festival itu? Apakah memang kamu sekonyong-konyong pengen ada festival atau tidak? Atau ada apa sebelumnya gitu dengan Desa Bojong ini? Ada apa dengan Desa Bojong? Kenapa nggak di Desa Cinta Karya gitu? Ya karena kenapa kita memilih Desa Bojong dan kenapa kita memilih adanya kegiatan festival literasi, ya karena memang bermula dari tujuan kita pertama untuk ada di Desa Bojong. Kita itu kan memang ingin menyebarkan virus literasi di masyarakat Desa Bojong. Virus literasi itu kan bersama tim itu namanya tim PPK Ormawa. Jadi tim PPK Ormawa PPK itu kan singkatan dari program penguatan kapasitas Ormawa itu organisasi kemahasiswaan. Jadi bagaimana supaya
supaya Ormawa itu bisa meningkatkan kapasitasnya, punya value Ormawa itu supaya tadi berdampak di masyarakat gitu. Itu program dari Kemendikbudristek. Berarti Ormawa ya, bukan mahasiswa yang dapat beasiswa terus harus pengabdian, bukan ya? Bukan. Ormawanya apa ormawanya? Ormawanya Ormawa Racana. Ormawa Racana. Racana UPI Kampus Tasikmalaya. Jadi kami dari Racana UPI Kampus Tasikmalaya. Itu Racana tuh kalau kan Racana itu bergerak di pramuka ya. Golongan pandeganya. Kan ada siaga, penggalang, pandega. Aduh. Kamu udah pandega berarti? Udah pandega. Berapa tahun? Saya masih di 17 tahun. Oh tidak, masih sekarang saya 21. Oh berarti udah pandega ya? Bisa ya? Bisa. Bisa lah. Jadi sebenarnya ceritanya panjang sih, kita bisa memilih Desa Bojong di pengabdian ini, di program ini. Yang pertama ya salah satunya karena setelah kita sebelumnya kan mensurvei beberapa desa yang memang berpotensi untuk dikembangkan dan memang memiliki beberapa permasalahan yang kita punya solusinya begitu ya. Dan akhirnya setelah kita mempertimbangkan dan juga mengobservasi dan wawancara beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat di Desa Bojong, oh ya ternyata setelah diidentifikasi desa inilah yang cocok begitu kita. Apakah karena luasnya atau apa? Tidak. Saya pertama dilihat dari potensinya, yang kedua dilihat dari permasalahannya, dan yang ketiga dilihat dari keinginan masyarakatnya untuk berkembang ya. Oke, jadi memang berawal dari riset ya. Berawal dari riset kajian ilmiah. Hasil dari riset, kajian ilmiah bahwa Desa Bojong ini cocok gitu sebagai tempat inkubasi ya, inkubasi literasi. Asik. Lebih bagus kata saya ternyata. Wah. Cerdasnya. Nah, terus berapa bulan itu program PPK? Ya, kita sebenarnya program berjalannya itu dari bulan Juni saat sudah pengumuman kelulusan program ini. Ya, karena untuk lolos di program ini, karena program ini kan dari kementerian yang diseleksi dari setiap Ormawa yang ada di Indonesia. Wah, banyak dong. Berapa ribu kamu bisa lolos? Ya, kan itu tuh sistemnya kita merencanakan program ya. Tadi dilatar belakangi dengan masalah dan potensi juga di setiap desanya. Kemudian dikemas dalam bentuk subproposal. Subproposal kemudian disatukan dengan subproposal lainnya di perguruan tinggi di UNIF. Jadi kita kan UPI di UPI, kemudian diseleksikan ke tingkat nasional. UPI Tasik ya. Kalau yang ke kementeriannya, yang seleksi di kementeriannya itu UPI keseluruhan se-UPI Raya begitu ya. Karena sebelum kan di UPI juga ada 114 Ormawa. Nah, dari 114 Ormawa itu disaring terlebih dahulu di UPI-nya. Oh, jadi diseleksi dulu juga. Di internal UPI-nya. Itu 12 Ormawa yang lolos. Sampai ikut diseleksi ke kementerian, itu 12 subproposal, dan yang masuk ke kementerian itu 2.500 subproposal. Dari seluruh Indonesia. Ormawa Indonesia. Tepuk tangan dong. Habis itu gimana? Perang dalam? Enggak? Udah, enggak dong. Enggak tahu lah ya di sananya, tapi yang tim rasakan itu memang perjuangan dari tim juga untuk mencari data, mengolah data dan dituangkan dalam bentuk subproposal. Dan akhirnya kita kan pertama seleksi administrasi terlebih dahulu di kementerian, dan alhamdulillah kita lolos masuk seleksi administrasi. Kemudian kita juga ada presentasi terlebih dahulu, iya, tapi online. Presentasinya karena lumayan kan 2.500 harus itu, jadi online. Dan alhamdulillah dari 2.500 itu tim kami lolos 600 proposal se-Indonesia yang lolos, termasuk tim kami. Berarti 600 itu 600 yang akan melakukan kegiatan pengabdian ini. Akan melakukan pengabdian ini, karena terus yang menunjang program ini juga kan didanai oleh kementerian ya. Didanai oleh
Itu sudah kemudian, pasti ya. sudah pasti. Karena bukan salah satu program Pemprov kemarin ya yang memang aneh itu. Tidak ada dananya tapi programnya harus jalan gitu. Oh gitu ya. Nggak ngerti lah. Gak ngerti lah. Nggak paham itu. Gitulah perjalanannya. Jadi kita punya tim nih 11 orang ya, dan akhirnya datanglah ke Desa Bojong memberitahu bahwasannya program kita didanai oleh kementerian, dan kita berjalan dari bulan Juni sampai bulan November sekarang. Dan Tapi dari desa nggak Japrem gitu nggak? Japrem tahu Japrem nggak? apa? Kan kamu memberitahu kalau kegiatan ini didanai, tapi dari desa nggak Japrem nggak? Japrem tahu nggak? Enggak. Apa? Jatah preman. Ya, oh enggak. Ya ampun. Enggak. Okay. Bahkan alhamdulillah dari desanya mendukung. Sangat mendukung. Bahkan ya sampai mengeluarkan dana juga. Kemudian desa yang punya kekuatan di masyarakat kan kita memberdayakan masyarakat ya. Juga dari berdasarkan kan desa itu punya kekuatan dan kewenangan ya atas kebijakan-kebijakan dari desa yang memang nantinya berdampak ke masyarakat. Salah satunya membantu tim juga dalam tadi bagaimana kita bisa melaksanakan program ini di tengah-tengah masyarakat gitu. Keren. Dan akhirnya tinggal berapa bulan lagi nih programnya? Kalau sekarang kan udah bulan November ya, tanggal 12 November. Dari 600 tadi yang didanai, kita nanti akan ada penghargaan dari nasional. Tapi sebelumnya diseleksi terlebih dahulu kemarin ketika namanya PKP. Jadi 160 tim yang nantinya akan mendapat penghargaan di nasional namanya Abdi Daya, dan alhamdulillah tim kami juga masuk ke Abdi Daya 160 itu. Kalau secara formalnya sih program ini selesai di akhir bulan ini, di akhir bulan November kalau di masyarakatnya, karena nanti di Desember itu kita fokus ke Abdi Daya, ke penghargaannya. Namun alhamdulillah ada komitmen juga dari beberapa mitra termasuk juga dari pemerintah desanya supaya program yang sudah dijalankan oleh tim kami itu bisa berkelanjutan gitu. Ya, Bahkan memang sudah kan harusnya itu yang diharapkan dari program mahasiswa. Kan rata-rata kalau program KKN kan tidak sustainable. Maksudnya kan bikin programnya biasanya bola voli, terus sepak bola, lomba cat, ya lomba-lomba Agustusan gitu. Ya jujur aja nggak make sense banget gitu loh. Apa hubungannya Dumpiuk jeung program pemberdayaan masyarakat? Oke. Tapi kemarin pas ajajan KKN itu gimana itu? Saya tidak melaksanakan dumpiuk-dumpiukan, enggak, tidak. Saya programnya membuat bank sampah, ya kan. Terus pojok literasi juga di SD. Ya kayak gitulah yang emang sekiranya itu bermanfaat untuk kedepannya gitu, berkelanjutan gitu. Jadi nggak dumpiuk kan enggak gitu. Selain buang-buang duit juga buang-buang tenaga ya. Tapi memang menarik program ini ketika bertemu dengan desa yang saling support gitu ya. Dan tadi desa yang ingin sustain gitu ya, mungkin itu yang perlu dipikirkan juga gitu. Gimana caranya ini sustain? Apakah tiap tahun ada KKN di Desa Bojong? Ya, jadi sebenarnya bentuk komitmennya memang kami bentuk juga dari perguruan tinggi itu ada SPK ya, surat perjanjian kerjasama antara UPI Kampus Tasikmalaya dengan Desa Bojong, juga dengan beberapa mitra termasuk Dinas Pertanian, kemudian Diskusi Pangandaran dan beberapa mitra yang lainnya yang memang kami libatkan dalam program ini selama 6 bulan ini. Jadi kemarin di kegiatan festival literasi itu di akhirnya itu dilaksanakan lokakarya, terlebih dahulu karya, dan dipertemukanlah tim, kemudian tokoh masyarakat dan beberapa mitra begitu ya. Dan kita merencanakan mau dibawa kemana nih program ini setelah tim PPK Ormawa tidak lagi gitu intens gitu ya, tidak lagi intens ke lapangan. Tapi bagaimana caranya supaya program ini tetap berlanjut gitu ya. Akhirnya kemarin ada diciptakan beberapa komitmen dari beberapa mitra
dan termasuk juga pemerintah Bojong. desa ya, supaya program ini nih tetap dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat dan ada perhatian, didukung dengan beberapa bidang. Waduh, kita main game dulu. Oke. Saya punya tebak-tebakan. Apalagi tebak-tebakannya? Apa? Ban apa yang bikin galau? Ban apa yang bikin galau? Apa ya? Apa? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Jawabannya ketiban durian. Ketiban. Ketiban Durian. Ketiban durian. Itu bikin Saya galau. ya? Ketiban. Dia nggak tahu ketiban di. Nah, apa ketiban non? Apa? Ketimbang. Ketiban durian. Oke, itu dia gamenya tadi. Sampah memang gamenya. Oke, lanjut. Nah, ketika udah dibikin komitmen, udah ya berarti ya udah ada program keberlanjutannya lah di Desa Bonjong itu. Nah, boleh nggak ajak nih gimana, kan mungkin ada ormawa yang baru tahu nih tentang P3K. PPK. Oh, PPK, bukan P3K ya. PPK ini ya, PPK Ormawa ini mungkin ada yang baru tahu. Nah, mereka harus gimana sih gitu kalau pengen ikut apply juga gitu? Sebenarnya cukup mudah sih, ketika memang cukup mudah karena tinggal sekarang melek-meleknya kita ya akan informasi yang ada, apalagi kita sebagai mahasiswa kan harus tahu apa saja program-program dan memang hak-hak kita yang harus kita miliki. Salah satunya tadi informasi ya, hak informasi yang memang harus kita dapatkan. Dan kita juga sebenarnya sebagai mahasiswa kan harus pintar-pintar scrolling ya, kalau mencari celah lah, jangan scrolling gitu. Semua orang pintar sekarang. Cari tahu informasi tentang beberapa program yang memang bisa diikuti oleh mahasiswa ya, termasuk salah satunya kan ini ada PPK Ormawa, ajang bergengsi di nasional. Kan ajang bergengsi perguruan tinggi itu kalau mahasiswanya ada PKM, program kreativitas mahasiswa, itu kan gitu ya? PKM itu, terus ada yang kedua Abdidaya, ada 2 ajang bergengsi nasional. Berarti ini termasuk salah satu yang bergengsi. Itu PKM dan juga PPK Ormawa kalau di Dikti, di kementerian gitu. Nah, jadi awalnya itu informasi terlebih dahulu, simak supaya tahu sebenarnya PPK itu apa, tujuannya apa, dan sebenarnya tujuan dari program itu apa, dan bagaimana sih caranya supaya kita bisa ikut program itu. Terus ketika memang sudah dapat informasinya, dan oke lah, di Ormawa kita juga harus bisa nih, Ormawa kami supaya bisa lolos program itu bagaimana caranya, gitu. Dan termasuk di sana nanti ada beberapa panduan-panduan juga tentang PPK Ormawa, tinggal diikutilah panduan-panduan itu, mulai dari menentukan desanya, kemudian menentukan topik pengembangannya mau apa. Tapi kampus support banget berarti? Support dalam hal informasi, terus support dalam hal pendampingan, mulai dari penyusunan proposal. Dosennya ikut turun gitu ya? Dosennya ikut turun, alhamdulillah. Kalau dosen pendamping kami sudah selama 6 bulan ini ada 4 kali. 4 kali. Desa Bojong, karena kan lumayan jauh ya dari Tasik ke Bojong tuh 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun sih. Jauh banget. 3 jam. 3 jam maksudnya. 3 jam maksudnya. Jadi syukurlah ya, karena dosen ya udahlah, dengan 4 kali juga sudah syukur begitu. Jadi kan tadi sampai ke ikut panduan, mulai dari tadi mengidentifikasi desa itu sebenarnya masalahnya apa, potensinya apa gitu ya.
Terus udahlah tinggal mengimplementasikan keterampilan menulis karya ilmiah kita tuh dibuktikan dituangkan dalam studi proposal. Udah itu tadilah tinggal ikut seleksi di perguruan tinggi, ikut seleksi di kementerian, dan udah selesai gitu ya. Selesai. Dapat duit ya? Dapat duit. Didanai maksudnya didanai iya, program. Harus halus bahasanya harus didanai. Oke, final statement dong. Final statementnya, karena tadi berbicara tentang PPK Ormawa ya, program penguatan kapasitas Ormawa. Jadi memang kita sebagai mahasiswa itu kan memang harus punya dan harus memberikan inovasi baru tentunya untuk peningkatan dan pengembangan di bidang-bidang yang memang kita minati begitu ya. Kalau kami Racana gitu yang memang mempunyai visi adaptif terhadap perubahan dan juga bermanfaat di masyarakat, makanya kami memberikan inovasi yang bisa nantinya bermanfaat di masyarakat ya, salah satunya dengan melewati program ini dengan inovasi-inovasi yang dimiliki dan keterampilan-keterampilan yang dimiliki dituangkan untuk supaya bisa bermanfaat di masyarakat. Makanya bagi siapapun yang menonton podcast ini, Ormawa manapun yang menonton podcast ini, yang pertama silakan di awal masa baktinya itu tentukan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas sekarang dari, sekarang tujuan yang jelas dari Ormawa itu sendiri. Sebenarnya tujuan dari Ormawa itu goals dari Ormawa itu tuh apa gitu ya. Dan carilah jalan-jalan, carilah peluang-peluang yang bisa mengantarkan Ormawa tersebut bisa mencapai ke goals tersebut. Karena Racana itu tadi memiliki goals, salah satunya bisa memberdayakan masyarakat, bermanfaat di masyarakat. Makanya kami mencari beberapa jalan dan salah satunya melalui program ini. Dan alhamdulillah kalau di program kerja kan biasanya 3, 2, 1 hari begitu ya. Kalau melalui ini kita bisa lebih leluasa panjang waktunya untuk bisa berdampak dan bermanfaat di masyarakat gitu. Wih, final statement yang sangat panjang sekali. Aduh. Tapi mudah-mudahan jelas. Harusnya jelas sih, harusnya jelas. Ya kan, jelas sih. Macam-macam, ini udah kedua kalinya nih. Oke, ya itu tadi sedikit merangkum ya bahwa jadi Ormawa itu harus tahu tujuannya mau apa ya. Jadi bukan cuma saya ingin punya pengalaman di organisasi tapi diri sendiri, nggak punya visi, nggak punya idealisme pada sesuatu gitu. Dan akhirnya ya numpang ini doang, numpang tidur, numpang ke toilet doang di organisasi gitu loh. SK gitu ya. Ya numpang SK gitu lah. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang nonton podcast ini, peluang banyak gitu yang bisa dimanfaatkan, termasuk peluang dari pemerintah. Jadi jangan antipati dengan pemerintah atau anti ya, malahan anti pemerintah karena pemerintah selalu bohong gitu. jangan ya. Jadi padahal enggak gitu. Ada banyak peluang gitu yang ditawarkan oleh mereka, asal kita mau berusaha untuk mendapatkannya. Oke, itu dia tadi obrolan saya dengan Alfi. Sampai jumpa di podcast minggu depan. Saya Jujun. Saya Alfi, Alta Devi. Dadah.